إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, kita masih membahas seputar faidah talabul ilmi, yaitu faidah di dalam menuntut ilmu. Dan sebelum saya melanjutkan, mungkin saya akan memberikan atau menyampaikan ringkasan dari materi sebelumnya ya, supaya tetap ingat. Yang pertama, jemaah sekalian, kita harus tahu bahwa al-ilmu asy-syar'i hayatul qulub wal arwah. Bahwa ilmu syar'i itu adalah ya kehidupan bagi hati-hati dan arwah. Wa nurul absar wa jadul uqul wal huda. Juga ilmu syar'i adalah cahaya ya pandangan kita, juga merupakan riyadul uqul, yakni taman dari akal dan juga petunjuk. Alladzi yustadau bihi fil ibadat wal muamalat, yang mana disinari dengannya di dalam ibadah-ibadah dan muamalah. Jadi ini adalah ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hajatun nas ila ta'allumi ahkamid din wa ila talabil ilmi syar'i wa ma'rifatil halal wal haram a'zamu min hajatihim ila ta'am wa syarab. Yang keduanya bahwa manusia lebih membutuhkan untuk belajar hukum agama. Manusia lebih berhajat, lebih membutuhkan untuk menuntut ilmu syar'i, mengetahui halal dan haram. Ya, itu lebih besar dibandingkan dengan keperluan mereka terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum ya mungkin dalam sehari cukup 3 kali, bahkan bisa jadi 2 kali. Kalau Imam Nawawi, beliau sehari makan cuma sekali, ba'da isya. Ya, seperti itu. Makanya cuma sekali kalau Imam Nawawi. Imam Nawawi dah masuk. Kalau kita mungkin 3 kali ya. Sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam. Nah, maka kita lebih butuh kepada hukum agama, mempelajari hukum agama. Kita lebih butuh untuk menuntut ilmu syar'i dan juga mengetahui hukum halal dan haram dibandingkan dengan membutuhkan makan dan minum. Kemudian yang ketiga, al-ilmu irsul anbiya. Ilmu itu adalah
warisan para nabi. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Jazakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-ilmu tariqun lidukhulil jannah. Ilmu itu adalah jalan untuk dapat masuk surga. Itu adalah ilmu. Karena memang tidak ada jalan untuk menuju surga, ya, yakni kecuali jalan tersebut adalah dengan cara menuntut ilmu. Orang yang meninggalkan menuntut ilmu agama, maka dia akan sulit untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya, wallahu ta'ala wal malaikatu wa ahlus samawati wal ardi yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Bahwa Allah tabaraka ta'ala, para malaikat, penduduk langit dan bumi, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Dan termasuk yakni kebaikan adalah tentang ilmu. Oleh karena itu maka Allah tabaraka ta'ala, para malaikat dan langit dan bumi, ya, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kepada manusia tentang al-khair, tentang kebaikan. Ini adalah rangkuman 5 kaidah yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu poin yang ke-6. Perkara yang perlu diperhatikan atau hal yang penting di dalam menuntut ilmu, kita harus tahu bahwa para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu. Apabila kita tahu poin ini, maka saya punya keyakinan orang akan memilih untuk menjadi penuntut ilmu. Kenapa? Malaikat saja hormat. Saya mau tanya, malaikat itu makhluk pendosa atau makhluk bebas dosa? Bebas dosa. Kalau kita dihormati oleh orang yang pendosa, itu nggak aneh. Ya kan? Ini oleh hamba Allah yang bukan pendosa. Siapa? Para malaikat yang tidak suka berbuat dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis yang dicatat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwa'an li talibil ilm." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap orang penuntut ilmu. Meletakkan sayapnya tanda hormat, tanda ridho kepada penuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dikatakan bahwa orang alim itu, maka orang-orang yang berada di langit, orang-orang yang berada di bumi, bahkan sampai ikan yang berada di dalam air sekalipun, semuanya memintakan ampunan bagi al-alim, bagi ahli ilmu. Tadi disebutkan status penuntut ilmu, malaikat hormat. Kemudian status al-alim, ahli ilmu, maka yang berada di langit termasuk di dalamnya malaikat. Yang berada di bumi, yakni semua makhluk yang berada di bumi. Hatta al-hitan, sampai al-hitan yaitu ikan filma yang berada di yakni di air pun, semuanya apa? Semuanya beristighfar, ya, untuk ahli ilmu, dimintakan ampunan. Teman sekalian, kita
memperbanyak istighfar. Itu di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Betapa berbahagia orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, catatan amal kita banyak istighfar, maka itu dikatakan tuba, betapa berbahagia, betapa beruntung. Sebagian pensyarah hadis mengatakan tuba adalah ismul jannah, nama surga. Maka di sini tuba dimanakan yakni betapa beruntung, betapa berbahagia. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Betapa berbahagia orang yang mendapati di dalam catatan-catatan lembar-lembar amalnya itu istighfar yang begitu banyak. Itu yang istighfarnya kita. Lah ini siapa yang istighfarnya? Man fis samawati wa man fil ardi hatta kita. Yang istighfarnya adalah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan sampai ikan pun beristighfar lil alim, untuk ahli ilmu. Saya pernah menjelaskan, an-nasu isnani, manusia itu cuma dua. Saya mau tanya, ini yang hadir manusia bukan? Kata para ulama, an-nasu isnani, manusia itu cuma dua. Berarti kalau tidak jadi salah satunya, antum tidak syarat jadi manusia. Siapakah dia? Pertama, ahlul ilmi. Yang keduanya, thalibul ilmi. Ahli ilmu dan penuntut ilmu. Jadi kalau kita ini dalam hidup tidak mengambil posisi sebagai ahli ilmu, maka kita harus mengambil posisi sebagai penuntut ilmu. Kalau kita tidak mengambil posisi sebagai ahli ilmu, maka penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu tidak, harus jadi ahli ilmu. Ada sebagian riwayat, walaupun riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama, sahih atau tidaknya. Kun aliman, riwayat yang lain, ugdu aliman. Jadilah kamu orang yang ahli ilmu. Au muta'aliman, penuntut ilmu. Au mustami'an, atau yang suka mendengarkan ilmu. Au muhiban fil ilmi, atau menjadi pencinta ilmu. Wala takunil khamisata, jangan menjadi orang yang kelima. Apa? Ahli ilmu bukan, penuntut ilmu bukan, mustami bukan, pencinta ilmu bukan, apa namanya? Penghalang ilmu. Orang yang membubarkan majelis. Enggak boleh. Wala takunil khamisata. Tapi hadis ini memang diperdebatkan oleh para ulama sahih dan dhaif. Tubdu aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban fil khair. Wala takunil khamis. Janganlah kau menjadi yang kelima. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, kafadil qamari, seperti keutamaan bulan, ala sa'il kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Kalau di waktu malam ada bulan purnama atau ada sinar bulan, semuanya itu yang kelihatan di waktu malam, bintang apa bulan yang menjadi perhatian? Bulan. Bulan itu bersinar di waktu malam, mengalahkan seluruh cahaya bintang. Itulah keutamaan ahli ilmu. Barakallahu. Jika malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, kira-kira bagaimana terhadap ahli ilmu? Jawabnya, untuk penuntut ilmu
malaikat hormat. Untuk ahli ilmu, malaikat beristighfar, memohonkan ampunan untuk ahli ilmu. Kenapa? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati al malaikat. Hamba-hamba Allah yang berada di langit itulah dia para malaikat. Saya kira seandainya saja tidak ada keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah kecuali cuma hadis ini saja, ini sudah cukup menunjukkan tingginya derajat menuntut ilmu. Saya mau tanya, keimanan antum dengan malaikat lebih tinggi mana? Lebih hebat mana? Malaikat. Keimanan para sahabat Nabi dibandingkan dengan para malaikat lebih tinggi mana? Kayaknya ragu sekali. Seperti yang bimbang. Jemaah sekalian, para sahabat Nabi tidak ada seorang pun yang menganggap diri mereka keimanannya seperti keimanan malaikat, apalagi lebih utama daripada mereka. Tidak ada. Tidak ada seorang pun para sahabat Nabi yang merasa keimanan mereka seperti keimanan para malaikat. Tidak ada. Ada sebuah permasalahan ilmiah. Malaikat dengan orang yang beriman itu lebih mana keimanannya? Maka para ulama memberikan perincian. Ketika di dunia, maka orang-orang yang beriman dengan malaikat, yakni kedudukannya tinggi malaikat. Tetapi di akhirat nanti, maka orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Mada Ya'ni Intimai fi Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh bin Yusuf Al-Ajaz. Nanti kalau keliru tinggal dikoreksi saja. Seingat saya di kitab itu tertulis seperti itu. Jadi prinsip. Oleh karena itu, Al-Fudayl bin Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Fudayl bin Iyad, ya, beliau mengatakan, alimun, amilun, muallimun, yud'a kabiran fi malakutis samawat. Disebutkan bahwa orang yang alim, orang yang alim, orang yang amil, orang yang muallim, orang yang ahli ilmu, orang yang suka beramal, lagi pengajar ilmu. Ya dia alim, ya dia juga pengamal, ya dia juga muallim yang mengajarkan ilmu. Lengkap ini. Dia bukan cuma ahli ilmu, tapi dia juga beramal soleh dan dia juga mengajarkan ilmu. Berarti orang ini punya dua. Satu, solahu nafsi, baik dirinya. Dengan sebab apa? Menuntut ilmu, beramal soleh. Yang keduanya, muslihun ghairahu, dia memperbaiki orang lain. Dengan sebab apa? Ad-da'wah wa sabr. Dengan sebab ad-da'wah wa sabr. Dakwah dan sabar. Maka alim, amil dan mu'alim ini yud'a kabiran fi malakuti samawat, akan dipanggil kabiran, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terkemuka fi malakuti samawat, di kerajaan langit. Jadi orang yang alim, orang yang pengamal,
orang yang mengajarkan ilmu itu akan dipanggil sebagai kehadiran orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki kebesaran di malakutis samawat, di kerajaan-kerajaan langit. Kenapa demikian? Karena tadi juga sudah diterangkan bahwa malaikat sebegitu hormatnya kepada penuntut ilmu. Dan kita tahu tidaklah malaikat hormat menaruh hormat kepada penuntut ilmu, itu menunjukkan bahwa malaikat itu tawadu kepada penuntut ilmu. Malaikat itu menghormati, memuliakan kepada orang yang membawa dan menerima warisan para nabi, kepada orang yang senantiasa mencari dan menuntut warisan para nabi. Apa itu warisan para nabi? Dikatakan bahwa warisan para nabi adalah al-ilmu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warasul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu, maka siapa yang ingin mengambil warisan ilmunya para nabi, yaitu ilmu, faqad akhadhahu bihadin wafirin, maka sungguh dia sudah mengambil bagian yang melimpah. Jadi kalau kita ini ingin mengambil warisan atau ingin mengambil bagian yang melimpah, ya, caranya apa? Caranya kita harus mengambil ilmu. Kita harus bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Oleh karena itu ya kata Islam, mari kita senantiasa semangat dan terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Berikutnya, yang ketujuh, al-ilmu tariqun li'an yaj'ala sahibahu minasyahada'i 'alal haq. Yang ketujuh, ilmu itu adalah jalan yang dapat menjadikan orang yang memiliki ilmu termasuk penyaksi bagi kebenaran, sebagai syuhada 'alal haq, menjadi saksi atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah berfirman, Allah telah bersaksi, begitu pula para malaikat, begitu pula ulul ilmi, ahli ilmu, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Bersaksi apa? Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia Allah. Kalimat annahu la ilaha illahu adalah tauhid. Allah menjadi penyaksi atas tauhid, yakni mentauhidkan dirinya. Para malaikat menjadi saksi atas tauhidullah. Ulul ilmi qa'iman bil qist menjadi penyaksi atas tauhidullah. Pertanyaannya, kalau Rasul disebut tidak? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Rasul, karena Nabi adalah ra'isu ulil ilmi, yaitu pimpinan ahli ilmu. Tidak disebut. Kalau ahli ilmunya saja disebut, apalagi pimpinannya sudah termaktub di dalam. Ra'isu ulil ilmi adalah para nabi dan rasul. Ketika menerangkan firman Allah yang mulia ini, maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau menjadikan ini sebagai dalil tentang keutamaan ilmu.
Kata beliau, seandainya saja tidak menggunakan dalil lain, cukup dengan dalil ini saja, maka ini sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa? Karena ahli ilmu itu akan menjadi saksi atas tauhidullah, mentauhidkan Allah. Jika Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, maka itu menunjukkan keagungan dan keutamaan kalimat tauhid. Maka ketika ahli ilmu juga disertakan menjadi saksi, maka berarti ahli ilmu mendapatkan kedudukan yang agung. Apakah kita tidak ingin mendapatkan kedudukan yang agung? Yaitu sebagai penyaksi atas kalimat tauhid. Tentu jawabnya kita ingin seperti itu. Di hadil ayat dalil ala fadl ilmi wa syarafil ulama wa fadlihi. Kata Imam Qurtubi, di dalam ayat ini menjadi dalil ya, adanya keutamaan ilmu, kemuliaan ulama dan keutamaan para ulama. Karena kita tahu tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah Taala telah menyertakan nama para ulama dengan nama dirinya dan juga nama para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di sana disebutkan Allah, para malaikat dan ulul ilmi. Jadi para ulama sudah biasa mendatangkan dalil-dalil yang menarik sekali. Kalau Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari, beliau ketika menerangkan fadlul ilmi, keutamaan ilmu, itu beliau cukup hanya dengan mendatangkan firman Allah yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Imam Bukhari hanya mendatangkan ini, mendatangkan ayat Allah yang mulia ini untuk menerangkan keutamaan ilmu. Beliau tidak mendatangkan dalil dari hadis-hadis Nabi, karena hadis-hadis Nabi yang menerangkan keutamaan ilmu dalam pandangan Imam Bukhari itu belum ada yang memenuhi persyaratan beliau, sehingga beliau tidak mencantumkan di dalam kitab sahihnya, dan beliau cukup atau mencukupkan dengan ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang tadi beliau untuk menerangkan keutamaan ilmu cukup mendatangkan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mendatangkan ayat ini, cukup satu ayat ini untuk menerangkan keutamaan ilmu. Itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Quran banyak yang dapat menerangkan keutamaan ilmu dengan apa? Yaitu dengan penjelasan atau dengan ayat-ayat tertentu, karena di dalamnya sudah menggambarkan keutamaan ilmu. Jadi saya ulangi lagi bahwa ilmu adalah jalan untuk menjadikan seorang pemilik ilmu menjadi saksi atas kebenaran, saksi atas tauhid. Intinya bahwa dengan ilmu maka itu merupakan jalan agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tiga yang menjadi saksi ketauhidan: pertama Allah, yang kedua para malaikat, yang ketiga ahli ilmu. Selanjutnya yang ke-8, kalau kana syai'un asrafa minal ilmi, kalau ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, la amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an tidak ilmu, pasti Allah akan memerintahkan kepada nabinya
agar meminta kepada Allah diberikan tambahan itu. Fakinahu amaru an yastajidahu minal ilmi duna ghairi. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya agar meminta tambahan ilmu, bukan tambahan yang lainnya. Ayat ke-8 ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meminta tambahan apapun kecuali ilmu. Itu kalau kita minta tambahan apa? Tambahan rezeki. Kan doanya Rabbi zidni warzuqni. Warzuqninya rahmat, bukan warzuqni malan. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah rezeki berupa harta. Enggak. Rabbi zidni ilman warzuqni. Jadi kalau kita menuntut ilmu harus sampai paham. Kalau tidak paham berarti rezekinya belum bertambah. Berarti yang paling utama dalam rezeki itu urusan nambah ilmu atau nambah harta. Iya, kenyataannya luar biasa. Memang inilah keajaiban dunia jemaah. Yang setiap hari antum cari itu mencari ilmu apa mencari apa? Jawabnya mencari sesuap nasi, ya. Sesuap nasi. Masya Allah. Itu waktu tiap hari yang kita perjuangkan siang dan malam. Mencari apa itu ya? Mencari sesuap nasi. Kenapa? Karena antum butuh nasinya bersuap-suap. Nah? Ya. Karena antum terlalu banyak butuh suapan nasi, akhirnya lupa untuk mencari ilmu. Harusnya kita itu banyak waktunya untuk mencari ilmu, apa untuk mencari nasi, mencari harta. Harusnya. Untuk ilmu kenyataannya, iya. Coba dipikirkan lagi ya, dipikirkan lagi. Ya Allah, kalau bisa sih waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu, mencari harta, cukup sekali. Cukup sekali. Kalau bisa, ya satu pekan itu sekali untuk mencari harta, sehari saja, tapi bisa ngasih bekal untuk seminggu. Kalau bisa, sedina bayar. Kalau bisa, bahkan kalau bisa satu hari cari rezeki yang kira-kira yakni bisa mencukupi 1 bulan kalau bisa. Saya mau tanya, ini kira-kira ide yang bagus ya? Ide yang bagus ya, tapi ya begitu enteng pengusaha ya. Begitu kan, abot tangganya susah. Maka mari kita cari cara bagaimana supaya kita ini mendapatkan rezeki dengan tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi kita banyak mendapatkan perolehan rezeki dalam waktu yang singkat-singkat. Tentu dengan cara yang halal. Itu yang harus dipikirkan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita yakni menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kata Syekh Shalih Fauzan sudah saya bacakan ini. Al-aslu fi hayatina talabul ilmi. Hukum asal hidup kita ini mencari ilmu. Kenyataannya al-aslu fi hayatina talabul ma'isah, gitu kan? Hukum asal hidup kita ternyata mencari apa? Mencari ma'isah. Nah, ini yang terjadi. Masya Allah. Repot ternyata ya. Gimana caranya ya? Silakan dipikirkan nanti. Mungkin nanti saya pulang antum di rumah tuh berpikir apa ya. Tapi nanti kalau belum kepikiran ya, saja dulu. Nanti pikir lagi, kawan-kawan berpikir lagi. Ya, saya punya keyakinan kalau kita berpikir agar meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk belajar, saya yakin akan ada jalan keluar. Ya, biar kita jadi orang yang cerdas mencari rezeki, waktunya singkat, duitnya banyak. Saya kira kan nggak perlu lama-lama kan cari rezeki kan. Yang penting kan hasilnya banyak, betul atau tidak? Supaya kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk ya, kalau dipikirkan ada kayaknya. Kelihatan.
berfirman dalam surah Thaha ayat 114, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakan oleh kamu ya Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Rabbku zidni ilman, berikanlah aku tambahan rezeki. Nabi Muhammad yakni berdoa agar minta diberikan tambahan rezeki, diberikan tambahan ilmu, ya. Dan dalam doa yang lain, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, minta diberikan tambahan ilmu dan minta diberikan rezeki berupa pemahaman terhadap ilmu. Makanya kalau kita ngaji itu harus paham, harus sampai paham, jangan sampai pulang dari sini tidak paham. Kalau paham setelah ngaji berarti dapat rezeki. Kalau nggak paham, ya berarti iya kehilangan rezeki. Ini ngaji bertahun-tahun kagak paham-paham. Jadi itu waktu ngaji ngapain aja? Nah ketika kita nggak ngerti, ketika kita mendengarkan ilmu nggak ngerti, bertanya. Ya, miftahul ilmi as-su'al. Kuncinya ilmu itu nanya. Dan orang yang malu bertanya itu lemah iman. Ya, pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Ini malu bertanya nggak dapat ilmu. Malu bertanya itu lemah iman. Begitu. Kalau nggak ngerti tanya. Kenapa? Karena di tahun ini as-su'al. Ibnu Abbas dia mengatakan ketika ditanya, apa sih yang menyebabkan engkau menjadi orang yang kok mendapatkan ilmu begitu banyak? Kata Ibnu Abbas, aku punya dua modal. Apa? Pertama, lisanun sa'ul, lisan yang selalu bertanya ketika tidak mengerti. Yang keduanya, wa qalbun aqul, dan hati yang berupaya untuk memahami, untuk mengerti. Itu dua modalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lisanun sa'ul, lisan yang senantiasa bertanya, wa qalbun aqul, dan hati yang senantiasa memahami. Begitu. Jadi kalau nggak paham apa katanya? Bertanya. Malu bertanya lemah iman, ya. Malu bertanya tidak dapat ilmu. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan, la yanal ilma mustahyin walam takbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu mustahil, orang yang pemalu. Gara-gara pemalu nggak mau datang ke majelis ilmu. Ini lemah iman. Kalau enggak datang ke majelis ilmu, malu, makanya dia datang. Itu adalah iman yang kuat. Itulah al-haya'u minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang dari iman. Wala mustakbir, siapa lagi orang yang tidak akan dapat ilmu? Wala mustakbir, dan orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan bisa dapat ilmu. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sufyan bin Uyainah diterangkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir di yang kelima halaman 319. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Setelah turunnya surat Thaha ayat 114, lam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin minal ilm. Nabi sallallahu senantiasa menambah ilmu hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan dia. Allah Rasulullah mendapatkan ilmu lewat turunnya wahyu. Kalau kita mendapat ilmu lewat belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu dengan cara belajar. Wal fiqhu bit-tafaqquh. Paham dengan cara belajar memahami. Itulah kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Hal yang perlu diperhatikan di dalam menuntut ilmu adalah, yakni kita harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu kalau melewati suatu masjid, beliau mampir. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa, ya muallima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni.
Wahidat yang mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, ajarkan aku ilmu. Wahidat yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikanlah aku pemahaman seperti pemahaman Sulaiman. Itu adalah doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap kali beliau mendatangi masjid, dia sholat 2 rakaat dan dia berdoa dengan doa itu. Kata Imam Ibnu Daqiqil Id, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah itu ilmunya seperti di antara 2 bola matanya. Kalau dia suka dia mengambilnya, kalau dia tidak suka dia boleh meninggalkan. Seperti itu. Itu menunjukkan dahsyatnya ilmu Ibnu Taimiyah. Padahal Al-Imam Ibnu Daqiqil Id itu lebih senior daripada Ibnu Taimiyah. Ada 3 ulama yang menarik. Ibnu Daqiqil Id, Imam Nawawi, ulama nomor 1 mazhab Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah. Ketahuilah bahwasanya Imam Nawawi ya dengan Ibnu Daqiqil Id yang lahir lebih dahulu Ibnu Daqiqil Id. Setelah itu Imam Nawawi, setelah itu Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama kali meninggal Imam Nawawi. Ibnu Daqiqil Id yakni beliau masih hidup setelah Imam Nawawi meninggal. Ibnu Daqiqil Id masih sempat bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Dan beliau ulama ini menjadi saksi atas kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu ilmunya seperti di antara 2 bola matanya. Saking luar biasanya. Para ulama mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah imamul fuqaha, imamnya para penghafal. Ketika ulama-ulama yang lain hafalannya sudah habis, beliau masih tetap banyak hafalannya. Luar biasa ya. Hafalan hadis, hafalan Quran 30 juz, maka dia pun memilikinya. Hafalan hadis ratusan ribu hadis, dia pun memilikinya. Ketika para penghafal hadis, yakni 100 ribu hadis, seorang hakim sudah selesai hadis, maka dia masih tetap ada. Ketika para menghafal hadis itu sudah habis, dia masih tetap. Maka dikatakan apa? Syekhul Islam. Syekhnya Islam. Ya, yang di zaman itu, yakni orang sangat sulit mencari orang yang seperti itu. Tapi jamaah sekalian barakallahu fikum, apakah antum pengen tahu bagaimana Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah yang hebat itu adalah adiyakmu nasi aisan fi zamanihi. Orang yang paling sengsara kehidupannya Ibnu Taimiyah di zamannya. Kalau antum paling sengsara, enggak juga. Ibnu Taimiyah itu orang yang paling sengsara di zamannya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aku ini heran sama Ibnu Taimiyah. Ketika dia di penjara, kami yang di luar penjara sedih dan gundah gulana, maka kami datang menghadap beliau, minta dihibur oleh orang yang berada di dalam penjara. Terbalik apa tidak? Harusnya yang di dalam penjara dihibur oleh orang yang di luar penjara. Ini dibalik, orang yang di luar penjara dia pengen dihibur oleh orang yang berada di dalam penjara. Beliau kalau diusir bilangnya apa? Aku diusir berarti aku safar. Begitu. Aku di penjara berarti aku diasingkan. Aku berkhalwat dengan Rabbku. Jadi di penjara tidak sedih, diusir tidak sedih. Itulah Ibnu Taimiyah. Makanya pusing lawan-lawannya, pusing menghadapi Ibnu Taimiyah. Dan beliau yang mengatakan lan yadkhula jannatal akhirah man lam yadkhul jannatad dunya. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga akhirat orang yang belum masuk surga dunia. Apa itu surga dunia? Lazzatul iman, kelezatan iman. Dan kelezatan iman hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang merasakan lezatnya menuntut ilmu, lezatnya belajar ilmu agama. Teman sekalian, kita kalau ngaji begini kangennya cepat bubar, apa yang kangennya berlama-lama? Jawaban jujur. Pengennya cepat bubar apa berlama-lama? Jawabnya pengennya lihat jam dan berakhir sudah. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang berbeda antara kita dengan para ulama. Ibnu Taimiyah itu, beliau
kalau matahari setelah terbit, itu beliau zikir, kalau berzikir itu dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Zikirnya. Kalau kita bilang mungkin apa? Ini orang kerjaan kan ya. Orang lain sudah pada ke pasar, cari duit ini, zikir juga. Dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Kata Ibnu Qayyim ketika bertanya kepada Ibnu Taimiyah, apa yang kau lakukan? Beliau mengatakan sedang berbekal. Kata beliau, fisikmu tidak akan kuat melainkan kecuali jika aku banyak berbekal dengan cara zikrullah. Zikir kepada Allah itu bekal, yang menyebabkan fisik ini kuat, semangatnya luar biasa, tiap hari luar biasa. Syekh Fauzan mengatakan, siapa yang membaca Quran sehari di masjid, maka dia akan memiliki keberkahan dalam hidupnya. Itu orang yang baca Quran satu harinya 5 juz. Masya Allah. Makanya semakin sering kita baca Quran, maka semakin berkah. Semakin kita jarang baca Quran, maka semakin banyak masalah. Kira-kira kita banyak masalah ini? Isin, ngomongnya isin. Kalau bilang iya banyak masalah, mungkin di antara sebabnya karena jarang baca Quran. Kira-kira kalau diomong begitu ngerasa apa sih? Ngerasa. Masa uripku baca Quran baik ya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas orang-orang terdahulu mereka seperti itu. Ya, orang-orang yang terdahulu seperti itu. Jadi doa, Nabi berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni, Allah berikanlah aku manfaat bima 'allamtani, dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Berikanlah aku manfaat dengan ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Barakallahu. Saya mau tanya, jadi ilmu itu yang penting memberikan manfaat atau banyaknya yang dihafal? Jawabnya memberikan manfaat. Kalau ilmu memberikan manfaat, membuahkan amal soleh. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, laisal ilmu ma'hufidu. Bukanlah ilmu apa yang sudah dihafal. Innamal ilmu, hanyalah ilmu itu adalah manfaat. Apa yang memberikan manfaat. Jadi ilmu itu bukannya apa yang dihafal. Ilmu itu bukannya banyaknya hafalan. Tetapi ilmu itu adalah manfaat. Apa yang memberikan manfaat. Apa itu yang memberikan manfaat? Membuahkan amal soleh. Membuahkan amal soleh. Diamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita baca dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah, ajarkanlah kepadaku apa yang memberikan manfaat kepadaku. Wa zidni ilman, dan berikanlah aku tambahan berupa ilmu. Kalimat ujungnya wa zidni ilman. Begitu pula diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat hasan, Nabi kita yang mulia juga suka berdoa setelah salat subuh, sangat terkenal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Menarik di sini, rezeki yang thayyib dihimpit oleh ilmu nafi'an dan amalan mutaqabbalan. Itu dalil bahwa rezeki itu akan thayyib, akan baik jika digunakan untuk menuntut ilmu dan jika digunakan untuk beramal soleh. Maka jadi thayyib dan dihimpit oleh dua kalimat. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan rizqan thayyiban. Digunakan untuk mendapatkan ilmu nafi, digunakan untuk amalan mutaqabbal. Makanya uang yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan untuk itu, untuk membiayai menuntut ilmu, untuk membiayai pengajian, untuk biaya antum kalau cari ilmu, untuk membiayai kita dalam melakukan amal soleh.
itu rizqan thayyib. Dan Nabi kita yang mulia juga berdoa kepada Allah sebagaimana diterangkan oleh kaum muslim supaya yakni terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Disebutkan bahwasanya Allahumma ya Allah ini sesungguhnya a'udzubika aku berlindung kepada Engkau ya Allah min ilmin la yanfa' dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya kita ini ngaji, nambah ilmu, tetapi tidak meningkatkan amal soleh. Itu adalah ilmu la yanfa'. Ngaji terus, tapi tidak pernah berubah. Ngaji terus, tapi tidak menjadikan ilmunya untuk lebih memperbaiki dirinya. Amin qalbin la yakhsha, dan aku berdoa kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak mampu menghayati setiap amal soleh. Kalau menuntut ilmu dengan penghayatan, dengan gairah, dengan semangat. Kalau sholat dengan penghayatan, dengan gairah, dengan semangat. Jemaah sekalian, pernah lihat ya ada orang sholat kurang vitamin sholatnya. Allah Akbar. Nggak lihat ya? Allah Akbar. Ini gimana nih? Takbir aja kagak bener. Kayak burung terbang aja. Takbir sama Allahu Akbar itu baru sholatnya bergizi. Cuma Allah. Nah, gimana? Kalau sholat itu tahu kepalanya nunduk ini. Allah. Masa sholat begitu ya ikhwah, Masya Allah. Ini sholatnya kagak ada gizi. Ngaji. Ya, ngaji moloh. Ngerti nggak? Nggak tahu. Ngertinya nggak ngerti. Nanya nggak suka nanya. Ngerti apa ya? Ya. Ya, daripada orang ngaji. Ini gimana? Jumatan. Ya, pernah lihat ada orang Jumatan begitu? Setiap Jumatan bismika Allahumma amutlahi. Tidak tergizi ya ikhwan. Betul pernah melihat? Antum menuntut ilmu yang bergizi dong. Semangat menuntut ilmu itu. Ya, jangan malas, jangan kurang gairah, semangat. Berupaya untuk mengerti. Ada jihadnya. Jihadnya memperhatikan. Ya, seperti itu. Gak ngerti tanya. Itu namanya menuntut ilmu. Sholat yang tegas. Allahu Akbar. Dan saya bilang begini, jangan sampai. Saya sering menyaksikan orang yang sholatnya kurang gizi. Ya, kurang gizi sholatnya. Sholat kurang gizi, menuntut ilmu kurang gizi. Dakwah juga kurang gizi. Juga banyak yang dakwahnya kurang gizi. Begitu ya. Kemudian waminat sunnah tasbah, yang dari jiwa tasbah yang tidak pernah kenyang. Kenapa ini kita dunia tidak punya qanaah. Kalau kita urusan akhirat harusnya kurang. Baca Quran, kurang. Baca Quran tidak kenyang. Tapi kalau makan, kan kata Rasul, hafa bil mati muqaimatin yusinna sulbah. Cukuplah bagi seseorang hanya beberapa suap saja yang kira-kira bisa menegakkan tulang punggungnya, itu saja. Tapi kalau baca Quran, sedek terus pengennya, tidak mau berhenti. Kalau belajar pengennya terus. Imam Nasai, beliau kalau belajar ilmu malam itu beliau sampai tertidur, sampai terkantuk. Itu Imam Syafi'i, Imam siapa tadi? Iya, Imam An-Nasai, terkadang lupa. Imam An-Nasai baru saja nyebutin. Imam An-Nasai sampai seperti itu. Masya Allah. Ada orang belajar kepada Imam Malik, malam-malam dia belajar. Sudah gitu apa murid yang ngantuk. Kata Imam Malik, kum atawaddo, bangun berwudu lagi.
Imam Maliknya sih nagen aja, tenang aja, melek terus. Dianya sudah nggak kuat. Sampai akhirnya apa? Ya, ngantuk lagi, tawadhu, wudu lagi, ngantuk lagi, tawadhu. Sampai akhirnya udah nggak berdaya, zoklak dia. Imam Maliknya datang ke masjid, dibangunkan dia oleh hamba saya Imam Malik, yakni istrinya seorang hamba saya. Hai Tuhan, Tuhanmu sudah di masjid, segera aku datang ke masjid. Akhirnya ke masjid. Luar biasa, orang zaman dahulu belajar sampai segitu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu beribadah kepada Allah, terus sholat sampai ngantuk. Artinya sampai lelah, sampai capek, baru kemudian tidur. Jadi mereka itu seperti itu. Makanya terlalu jauh kita dengan mereka. Kita belum ada apa-apa. Ya, belum ada apa-apanya. Imam Bukhari Ta'ala menurut bagian riwayat, dia kalau malam itu beliau bangunnya aja 50 kali. Bangun. Nulis hadis. Terus tidur lagi. Gak selang lama bangun lagi. Tulis hadis lagi, dan tidur lagi, bangun lagi, tulis hadis lagi, sampai 50 kali. Semalam bangunnya 50 kali. Kira-kira berapa menitan? Ya. Kira-kira berapa menitan? Luar biasa. Ya, nggak bisa tidur kayaknya. Ya, sampai 50 kali. Wa min da'watin la yustajabu, dan dari doa yang lain saja bulahan yang tidak dikabulkan. Ini adalah apa yang didoakan Rasulullah ketika beliau meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, inilah pentingnya kita mengetahui bahwa betapa orang yang memiliki ilmu adalah orang yang dia dapat mengenal Rabb-nya, dia dapat mengetahui agamanya, dia dapat mengikat, yakni dalil-dalil dari kitab dan sunnah, dia dapat mensucikan jiwanya dan kemudian membuahkan amal serta dapat membantu dalam urusan dunianya. Yang 10 yang terakhir jemaah sekalian, mohon maaf mungkin cuma 5 poin tapi semoga bermanfaat, yaitu al-alim yarfa'uhu Allahu darajatin fid dunya wal akhirah. Yang tadi sudah kita bacakan dalilnya, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada nasihat yang bagus dalam pembahasan ini, yakni saya dapatkan di dalam tulisan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Muqaddimatil Majmu' Syarah Muhadzab. Di dalam kitab Syarah Muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan kalimat walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, kata beliau, ini jadi dalil bahwa kita tidak perlu heran kalau ada orang yang duduk di majelis ilmu bertahun-tahun, dia tidak menambahkan tambahan ilmu. Jangan heran. Kenapa? Karena kalimat walladzina utul ilma dan orang-orang yang diberi ilmu, itu artinya Allah yang memberi ilmu. Dan Allah itu hanya akan ngasih kalau kita tuh minta. Jadi ketika antum menuntut ilmu, antum minta tambahan ilmu. Coba saya mau tanya, kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita berdoa enggak sebelumnya? Atau main dodok baik? Doa dulu apa tidak tadi? Beli. Harus berdoa dulu atau ya. Kita berdoa di depan Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Begitu berdoa. Atau paling tidak kita berdoa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Begitu. Ya. Atau kita berdoa dengan lebih dahulu raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Begitu. Kalau dulu di majelis berdoa. Ini pertanyaannya yang hadir di sini tadi, berdoa enggak? Jadi kalau enggak nambah-nambah, pantas apa tidak? Pantas tidak minta-minta. Karena enggak minta-minta, ya pantas. Oh iya. Kok tadi dulu berdoa pantas bubar kalian. Ya karena tadi ketika dulu tidak meminta tambahan. Begitu. Baik ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimudahkan untuk mendapatkan tambahan-tambahan ilmu insyaallah ta'ala. Dan di sini diterangkan bahwasanya akan mendapatkan pahala di akhirat
mendapatkan kemuliaan di dunia, maka Allah angkat orang yang beriman melebihi daripada orang yang tidak beriman. Orang yang berilmu melebihi daripada orang yang tidak berilmu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Mada Allahu al-ulama fi hadhihi ayat." Allah telah memuji para ulama dengan ayat ini. Dan tadi sudah saya terangkan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dalam kitab Sahihnya sebagai dalil untuk menerangkan keutamaan ilmu. Tadi sudah saya jelaskan. Artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang diberi ilmu ya daripada orang yang beriman namun tidak diberikan ilmu. Dan derajatnya apa? Ai darajatin fi dinihim, yaitu derajat di dalam agama mereka, idza fa'alu ma umiru bihi. Syaratnya mendapatkan derajat itu adalah idza fa'alu ma umiru bihi, apabila mengamalkan apa yang sudah diperintahkan. Begitu. Makanya benar kata ahli sastra ya atau ahli syair, wa'lam bi annal ilma arfa'u rutbah wa ajal muktasabin wa asna mafkharin. Dikatakan bahwa ketahuilah oleh kamu sesungguhnya ilmu adalah arfa'u rutbah, martabat yang paling tinggi, wa ajal muktasab, yakni sesuatu yang paling agung apabila diusahakan, wa asna mafkhar, dan sesuatu yang paling membanggakan apabila orang mencarinya. Jadi kalau sampai ini kita semuanya mencari ilmu, itulah yang menyebabkan derajat kita akan tinggi. Ya, dulu ada orang, yakni dia direndahkan oleh masyarakatnya, dia dihinakan oleh masyarakatnya. Mungkin status sosialnya, mungkin dia miskin, mungkin dia kere, mungkin dia nggak punya apa-apa, dihinakan oleh masyarakatnya. Akhirnya dia bertanya, bagaimana caranya? Kepada ahli ilmu, kata ahli ilmu, belajarlah kamu ilmu agama. Nah, niscaya engkau akan Allah akan muliakan itu. Maka dia pun belajar ilmu agama, maka ternyata menjadi mulia keluarga itu. Jadi ada keluarga yang status sosialnya mungkin rendah dan seterusnya, maka dengan belajar ilmu agama dia akan menjadi tinggi. Bukan status sosialnya, tapi kedudukannya di hadapan manusia akan menjadi tinggi. Dan kita juga melihat saya banyak saudara-saudara kita yang di sini mungkin yang asalnya mungkin yakni orang yang biasa-biasa, tapi kemudian hari setelah mereka belajar akhirnya Allah pun tinggikan derajat mereka. Itulah sebabnya di dalam hadis riwayat Muslim Rasul bersabda, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan dengan kitab ini yaitu aqwaman kaum-kaum, dan kemudian wa yad'u bihi akharin, dan Allah rendahkan dengannya yaitu kaum-kaum yang lain. Siapakah yang ditinggikan? Apabila menjadikan kitab itu sebagai imam di depannya dan dia mengikuti bimbingan Al-Quran. Jadi keduanya yang direndahkan adalah apabila dia berada di depan dan Al-Quran di belakangnya, kemudian dia membawa pemahaman Al-Quran kepada hawa nafsunya, maka ini yang akan dihinakan. Ini kan semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan silakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri di sini. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, yakni berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia. Yang penting muqaddimahnya jangan lupa, yaitu mengucapkan Asmaul Husna, ayyamat tad'u falahul Asmaul Husna. Yang keduanya jangan lupa bersolawat kepada Nabi SAW, karena di antara yang menyebabkan doa dikabulkan karena bersolawat kepada Nabi SAW. Baru kemudian setelah itu dia memintanya kepada Allah dengan bahasa kita, ataupun boleh menukil dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Quran dan begitu barangkali. Wallahu a'lam. Orang gila itu musibah atau cobaan? Ya Pak Ustaz, mohon jelaskan gila yang sebenarnya. Jemaat sekalian, orang yang gila itu disebutnya al-musabun, orang yang terkena musibah. Ya, disebutnya al-musabun. Kalau di kita disebutnya apa? Al-majnun ya. Kalau Rasul menyebutnya al-musabun. Jadi orang gila itu adalah al-musabun, yaitu orang yang ya
mendapatkan musibah. Kalau di kami sering mengatakan orang gila itu adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Seingat saya di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim pernah diceritakan. Jadi ketika itu ada orang yang gila. Ditanya, siapakah dia? Kata sahabat Nabi itu, fulan majnun. Dia orang gila. Maka kemudian kata Rasul, bukan. Dia bukan majnun. Tapi dia musobun. Yaitu orang yang terkena musibah. Dia adalah orang yang terkena musibah. Musobun. Kemudian dia mengatakan majnun itu, orang gila itu adalah orang yang dia akalnya sehat, tetapi dia menentang ketetapan-ketetapan Allah. Orang yang menentang ketetapan Allah, orang yang tidak menjalankan peraturan Allah, itulah orang gila. Nah, jadi terbalik ya. Makanya Allah Taala ketika berbicara kepada orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Berarti apa? Gila. Ya, seperti itu. Jadi orang yang terkena penyakit gila itu disebutnya musobun, orang yang terkena musibah. Nah, karena dia adalah orang yang terkena musibah, ya tentu saja orang yang terkena musibah, ya kita harus berusaha untuk mengobati penyakitnya. Makanya ya ikhtiarlah kita agar dia diberikan kesembuhan. Dan mungkin di antara mereka ada yang sembuh, dan mungkin juga yang sampai akhir hayatnya dia gila. Maka nanti hukumnya tergantung. Ketika dia gila sebelum balik, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dan diberi ujian susulan. Jadi nanti ada ujian susulan di akhirat itu. Orang-orang yang di dunianya seperti tadi, dia sebelum balik sudah gila. Kalau dia gilanya setelah balik sekian lamanya, maka akan dihisab setelah balik sampai masa dia gila. Itu yang akan dihisab. Sebelum dan sesudahnya tidak dihisab. Begitu. Nanti kalau ternyata dia ahlul jannah, dia masukkan ke surga. Kalau dia ahlul nar, dia masukkan ke neraka. Tergantung di masa dia sudah balik dan ya ketika dia gila. Dihitung. Adapun kalau sebelum balik sudah gila, maka nanti ada ujian susulan. Ada beberapa tipe orang yang ujian susulan diterangkan dalam kitab Ma'arijul Qubul, beberapa manusia ujian. Dan di antaranya ini. Demikian, wallahu a'lam. Seandainya ada sebuah rumah dijadikan tempat ibadah, salat berjamaah, salat tarawih, pengajian, menuntut ilmu, yang jadi pertanyaan baiknya di masjid atau di rumah? Jawabnya ya tentu saja kalau ada masjid jadi masjid. Karena salat berjamaah ya di masjid. Seperti itu. Kecuali kalau memang tidak ada, itu lain urusannya. Ya, seperti itu. Kalau ada masjid, ya sholatlah di masjid. Mengadakan kajian ya di masjid. Kalau di masjidnya tidak boleh ada kajian, ya kajian bisa di rumah. Tapi sholat berjamaah bisa di masjid. Dulu kami bertahun-tahun ngaji di rumah. Sekarang nggak boleh di masjid. Ya, nggak boleh di masjid. Ya kita di rumah. Beres kajian, kita ke masjid. Terus bertahun-tahun. Sampai akhirnya Allah berikan kemudahan. Ya. Dan akhirnya kita bisa mendirikan masjid. Dan sebenarnya dari dulu kita belum punya keinginan untuk mendirikan masjid.
sepanjang kita masih dibolehkan. Cuman ya memang sebagian dari saudara kita kaum muslimin terkadang sering terprovokasi oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya akhirnya ketika memang dituntut untuk itu dan Allah takdirkan ya kita mendapatkan kesempatan itu, ya maka kita pun mendirikan masjid. Tetapi kita pun mendirikan masjid tidak boleh sembarangan. Harus yang kira-kira ada maslahat, ada kebaikan. Kalau kami mendirikan masjid kan di ujung desa, di sana nggak ada masjid. Kami dirikan di ujung desa. Dan kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah menjadi pondok pesantren. Itu merupakan faedah yang sangat berharga. Jadi artinya sepanjang di masyarakat kita masih bisa sholat berjamaah dengan baik dan seterusnya, sholatlah bersama dengan ya saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena sesungguhnya kita dengan mereka bersaudara. Ya, seperti itu. Adapun bagian-bagian tertentu kita berbeda, ya tidak harus kemudian kita berpecah belah karena ini. Ya, karena dengan sholat berjamaah kita akan selalu bertemu dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Dan kita jangan sampai timbul tasnifun nafs, pengotak-ngotakan manusia. Kita berupaya untuk senantiasa bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kecuali pada bagian-bagian yang tentu tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia, maka kita tidak dituntut untuk mengikuti apa yang menyelisihi sunnah, menyelisihi aturan dari Allah dan Rasulnya. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Apakah ketika kita masih adalah seperti itu, amalan kita sama seperti itu besar, semua. Syirik kecil, betul kalian. Syirik kecil bahasa Arabnya asyirkul asghar. Syirik kecil disebut juga asyirkul amali, syirik amalan. Para ulama menyebutnya syirik kecil dengan dua macam bagian. Ada syirkun qauliyun, ada syirkun fi'liyun. Syirik berupa perkataan, syirik berupa perbuatan. Contoh, ada orang yang bilang di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, laulal batala surikul bait, kalau tidak ada suara bebek tongki, suara itik, kalau tidak ada suara itik, la surikul bait, pasti rumahku kemasukan pencuri. Jadi seolah-olah pencuri itu gagal pencurian gara-gara ada ributnya itik, bebek ribut. Kata selamat bangunlah pemiliknya, ada pencuri gitu. Jadi kalimat laulal batal surikal bait. Ya kayak antum lah, untung aja ada obat ini nih, sakit kepala tuh hilang kan gitu. Sama apa tidak? Sama itu syirkul asghar. Ya, sama tidak boleh begitu. Ya, untungnya ada Pak Dokter nih, saya jadi sembuh penyakitnya. Nah, itu sama laula tabib, itu kan? Ya. Lam tasihah atau lam asihah. Kalau tidak ada dokter, aku tentu tidak sehat. Nah, itu sama. Itu adalah syirkun qauli. Ya. Atau kita mengatakan masya Allah huwa fulan. Apa yang Allah kehendaki dan yang fulan kehendaki, itu adalah syirkun qauli. Itu syirik asghar. Ada lagi syirkun fi'li, syirik kecil. Yaitu syirik berupa perbuatan. Apa itu? Man alaqat tamimah faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka niscaya dia telah berbuat kesyirikan. Syirik asghar. Itu menggantungkan jimat. Semata-mata menggantungkannya syirikul asghar. Kalau antum menggantungkan jimat dan punya keyakinan jimat ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan manfaat, dapat menolak mudaratah, itu masuk ke dalam syirik akbar. Karena sudah dengan disertai dengan keyakinan. Begitu. Nah, tentang syirik kecil ini, apakah ini akan menghancurkan amalan? Jawabnya iya. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke 45 ya. Ayat ke 65, mohon maaf. La in asyrafta la yahbatana amaluka. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatana amaluka, amalanmu akan sia-sia.
Itu syirik akbar dan syirik asghar sama. Sama-sama menghancurkan amalan. Bahkan kalau syirik akbar bukan hanya menghancurkan amalan, tapi juga akan menghancurkan keislaman seseorang dan membatalkan keislamannya. Adapun syirik asghar tadi akan menghancurkan amalan. Dan dia tidak menghancurkan keislaman seseorang. Disebutnya munqisatul iman, munqisatul Islam, pengurang keimanan dan pengurang keislaman. Bagaimana caranya agar kita yakni senantiasa bersih dari ini? Sering berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka min dzambi alladzi la a'lamu bihi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku menyentuhkan Engkau sedangkan aku mengetahuinya, dan aku berlindung kepada Engkau dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Itu adalah doa kifarat syirik asghar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka min dzambi alladzi la a'lamu bihi. Itu adalah termasuk doa untuk merontokkan syirik asghar. Demikian wallahu a'lam. Apakah makhluk itu bisa merusak alam? Iya. Jemaah sekalian, Imam Syafi'i, beliau pernah mengadu kepada Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Taqautu waqi'an an su'i hifzi. Aku pernah datang kepada Imam Waqi mengadukan jeleknya hafalanku. Fa'arsadani, maka Imam Waqi memberikan aku bimbingan bitarkil ma'asi, supaya meninggalkan kemaksiatan. Begitu. Kenapa dikatakan demikian? Disebutkan di annal asiya, karena sesungguhnya orang maksiat lam yutahu ilmu, dia tidak akan bisa didatangkan ilmu padanya. Itu dalil yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dulu diajari oleh Imam Waqi, ya, supaya apa? Supaya ditarkil ma'asi. Karena orang yang melakukan maksiat tidak akan didatangkan kepada dia ilmu. Maksudnya apa? Tidak akan didatangkan kepada dia ilmu yang akan mengantarkan kepada amal soleh. Kalau antum bertanyakan ada orang kafir tapi ilmu agamanya hebat, jawabnya dia sebenarnya tidak berilmu. Kenapa? Karena yahtikul ilmu, ya, al-amala, bahwasanya sambungan ilmu itu amal. Jadi kalau orang itu berilmu tapi tidak beramal, pada dasarnya dia adalah bukan orang yang berilmu. Begitu barangkali ya. Wallahu a'lam. Jelas dan sepertinya cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.